Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun bersama Eros. Pada sesi kedua kali ini, video pertama akan mau membahas mengenai cangkok anggur teman-teman. Jadi selama ini saya perhatikan banyak sekali yang mencangkok tapi gagal mempertahankan buahnya teman-teman. Nah, kemarin itu udah saya coba cangkok dan saya lakukan pembuahan pada batang cangkoknya. Itu ternyata masih bisa berhasil sampai matang dan bahkan sekarang itu sudah mulai ada lagi nih bakal buahnya teman-teman. Jadi ini adalah di pot 25. Di pot 25 dengan sistem metode pembuahan bersusun. Nah, bagaimana cara mencangkoknya? Ikutin terus videonya. Nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman cara membuat tanaman cangkok tapi bisa mempertahankan buahnya. Oke, apa sih itu metode pembuahan bersusun? Kalau teman-teman ingat di video saya yang dulu di pohon Jupiter tentang metode pembuahan bersusun, ini dia nih contoh salah satunya lagi. Kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya adalah dari buds. Budsnya itu, ini adalah batang cangkok yang di sini jadi primernya dan ini buahnya. Kemudian ini adalah buds. Dan buds itu membawa si bunga sebenarnya, tapi ini kondisinya mati, tidak tertahankan. Yang di sini itu ada pucuk nih. Nah, ini ada buds lagi dan ini saya potong. Ini adalah metode pembuahan bersusun. Nah, di sini ini keluar bunga lagi nih teman-teman. Tuh. Nanti yang saya harapkan di sana itu begitu dia membesar juga akan saya potong dan akan membuahkan lagi. Oke, bagaimana sih caranya? Jadi caranya ini sebenarnya dilakukan pada teknik long spurs. Long spurs itu apa? Ya, long spurs itu adalah teknik penanaman anggur khususnya dengan ranting atau cabang yang diperpanjang, yang dibiarkan memanjang. Contohnya ini dibiarkan memanjang. Nah, dia kan di sini, ini terus ke sana, terus memanjang sampai ke ini. Ke bawah terus. Nah, itu ada pembuahan kan. Nah, untuk metode cangkok itu kita tidak bisa mencangkok di buah yang udah jadi seperti ini karena dibutuhkan nanti nutrisi yang terlalu besar. Kalau kita ganggu di belakangnya itu akan menyebabkan si pembuahan akan terganggu. Jadi sebenarnya yang kita cari itu adalah bunga atau ranting yang sedang berbunga seperti ini. Nah, long spursnya udah tahu ya teman-teman. Tadi itu long spurs. Sekarang yang kita cari adalah bahan yang terbaik itu adalah yang berbunga. Nah, kalau ada bunganya yang sudah jadi bakal buah seperti ini, baiknya jangan. Tapi kita lakukan adalah pencangkokan di bunga yang baru mekar seperti ini. Cara mencangkoknya seperti apa? Sebenarnya cara mencangkoknya gampang. Dimana bunga seperti ini cari di pangkalnya. Nah, ini pangkal budsnya ini kalau kita kemudian kita bungkus pakai media tanam seperti ini, itu nanti dia akan mengeluarkan akar nafas teman-teman. Karena lembab dia akan mengeluarkan akar nafas. Nah, begitu akar nafasnya keluar, teman-teman itu ini nggak perlu disayat ya, nggak perlu disayat. Jadi tinggal dibungkus aja pakai media tanam biasa. Kemudian dibalut pakai plastik bisa juga, atau parafilm atau grafting tape bisa juga. Nah, nanti begitu dia keluar akar nafas, teman-teman itu ganti pakai media yang lebih besar. Jadi dibuka dulu si pembungkusnya, medianya jangan sampai rusak. Dibungkus lagi pakai media yang agak besar, pakai media tanam yang agak besar. Kemudian teman-teman libat lagi dan bungkus. Ketika nanti akarnya sudah bertambah banyak, nah teman-teman itu perlu lakukan teknik berikutnya, yaitu dilakukan perundukan. Itulah kenapa kita butuhkan long spurs. Ini contohnya. Ini batang long spurs turun ke bawah ke sini. Nah, ini adalah sisa yang kemarin sih teman-teman. Jadi pohonnya itu yang tadi yang udah saya tunjukin ke teman-teman, ini adalah sisanya. Ini kita runduk seperti ini, ketika medianya sudah besar, ya kan, ini kan media besar, kita runduk langsung di potnya.
Nah, begitu di potnya seperti ini, kita biarkan dia akarnya beradaptasi dulu. Nah, pemupukan itu tetap mengikuti pemupukan si tanaman induk. Jadi kalau misalnya tanaman induknya karena sedang berbunga, teman-teman pasti pakainya pupuk pembuahan kan. Jadi si bibit kecil ini juga teman-teman perlu pakainya adalah pupuk pembuahan. Nah, itu dibiarkan dulu. Nanti ketika dia sudah mulai terlihat akarnya, mulailah dipotong sedikit demi sedikit si batangnya. Jangan langsung putusin teman-teman. Kalau teman-teman langsung putuskan, dia itu langsung layu karena nutrisinya tidak tercukupi. Jadi gini, tanaman yang masih menggunakan akar nafas atau akar dari cangkokan itu sebenarnya nutrisinya sebagian besar itu masih dari tanaman induk melalui cabangnya, belum menggunakan akarnya secara penuh. Nah, itulah yang kita perlukan adaptasi perlahan untuk kita lakukan potong sedikit demi sedikit agar si tanaman itu terbiasa menggunakan akarnya sendiri. Itulah teknik yang bisa mempertahankan si cangkokan. Jadi sebenarnya cangkokan itu bertahan bukan karena pupuk atau bukan karena hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu kita harus melakukan adaptasi itu sendiri secara perlahan. Seperti ini. Jadi ketika adaptasinya udah dilakukan secara perlahan, sambil pantau terus pertumbuhan tanamannya. Kalau misalnya dia ternyata ada cabang dan ada buds yang lumayan bagus, seperti ini juga kan sebenarnya lumayan bagus, tapi dia belum mau sprout. Nah, dia sprout di sini, kita biarkan nanti dia bawa bunga. Ketika bawa bunga, kita rawat lagi, terus perhatikan. Nah, di sini kemarin itu ada 2 buds yang bagus. Akhirnya ujung ini saya potong dan ternyata yang ini yang bawa bunga, yang ininya enggak. Gitu teman-teman. Jadi udah mulai mengerti kan? Yang dimaksud dengan teknik runduk adalah menempelkan si akar nafas tersebut ke pot, direbahkan di dalam pot dan atau ditanam langsung di tanah dengan menempelkan si batang ranting ini. Tadinya batang rantingnya itu bentuknya seperti ini nih, dengan akar di tengah-tengah, akar cangkoknya. Jadi kalau kita gali di daerah sini, ini ada sebenarnya ada batangnya. Mana ya sisa batang? Biar teman-teman lihat. Nah, nih. Ini udah menjadi kelihatan seperti tanah nih, teman-teman bisa lihat nggak ya? Tuh. Susah ternyata nggak kelihatan. Ini kucing saya ikut-ikut kemana-mana terus. Nih. Bogel, no. Ini ada teman-teman. Ini juga akarnya udah mulai aktif kan, kelihatan. Jadi itulah teknik runduk. Teknik runduk itu adalah menempelkan si batang yang ada akarnya ke dalam satu media tanam. Nah, dengan tujuan adalah langsung mengadaptasikan si akar tersebut di tempatnya atau di medianya. Oke teman-teman, itu dulu video dari saya. Jadi penggunaan pupuknya ini adalah masih tetap menggunakan pupuk yang sudah dari induknya ya teman-teman. Jangan mentang-mentang ini ukurannya kecil terus dianggap ini adalah bibit, karena ini pada dasarnya adalah udah jadi tanaman dewasa. Nah, kelebihannya dari anggur cangkok itu adalah dia itu ngikutin posisinya sekarang. Jadi udah bukan dalam bentuk bibit lagi, tapi udah dalam bentuk tanaman dewasa yang ukurannya kecil seperti ini. Nanti ini pun udah bisa dibuahkan lagi secara bersusun. Nah, itulah kenapa harga-harga cangkokan yang bisa mempertahankan buahnya seperti ini agak sedikit tinggi harganya karena dianggap sudah menjadi tanaman dewasa. Oke teman-teman, itu dulu sekilas dari saya di video kali ini. Nah, nanti akan saya bahas lagi video-video lainnya. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi atau ditulis di komentar. Nanti akan saya jawab teman-teman. Oke, itu dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi.